Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, udah makan siang? Belum ada yang sudah. Nanti kan ada jam istirahat. Yang belum makan bolehlah kita makan. Oke, kabarnya hari ini sehat? Sehat. Oke, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya silahkan berdiri. Di sana untuk pembawa kalian. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Tuhan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai ke dalam kita, mari kita doa untuk gambaran perbedaan kita masing-masing. Doa dimulai. Sekretaris siapa yang tidak hadir? Aulia Febriani, Pak. Aulia, kenapa? Oke, sebelumnya materi kita minggu lalu apa? Materi baru, ya. Materi baru mungkin ada di buku paket kalian ya, bisa dilihat. Untuk bab 3 yaitu apa? Berpikir komputasional. Baik, di sini akan Bapak jelaskan berpikir komputasional. Jadi di sini ada cara cerdas untuk memecahkan masalah seperti komputer, ya. Tapi nanti di sini yang kita terapkan mungkin di kehidupan sehari-hari, bukan memecahkan masalah di sebuah komputernya. Oke, kita mulai. Oke, berpikir komputasional bukan berarti kita seperti robot yang harus berpikir menggunakan kode-kode, ya. Jadi bukan seperti itu. Dan berpikir komputasional itu bukan berarti kita selalu menggunakan komputer, tetapi bagaimana berpikir komputasional suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan seorang ilmuwan komputer membuat program. Jadi dalam kehidupan sehari-hari nanti kita bisa menerapkannya. Misal nanti Bapak kasih sebuah contoh ya. Tapi sebelumnya itu di sini ada 4 pilar utama untuk berpikir komputasional. Ya, mungkin di buku kalian juga sudah ada ya. Di halaman berapa tadi? Halaman 55. Yang pertama ada dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Oke, jadi kalau kita mempunyai sebuah masalah itu jangan dibesar-besarkan. Ya mungkin ada orang yang seperti itu, ya. Kalau ada masalah itu diperkecil. Setelah itu masalah diperkecil, nanti dia akan cepat menjadi selesai. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Itulah salah satunya. Lihat di sini contohnya. Contoh di sini untuk membuat nasi goreng. Dekomposisinya apa di situ? Mungkin kalau dipikir-pikir membuat nasi goreng bagi yang belum pernah memasak itu pasti akan rumit. Ya. Jadi di sini kita siapkan dekomposisinya. Kita siapkan apa itu bahan-bahannya. Mungkin yang pertama pastinya adalah nasi. Baru ada bumbu, telur dan lain-lain. Baru bisa jadi nanti tambahannya ada mengiris bumbu, misalnya mengiris bawang, mengiris cabai dan lain sebagainya. Baru nanti bisa digoreng telurnya, ya kan? Baru menumis bumbu, baru mencampurkan semua bahannya. Tetapi di sini nanti yang dicari adalah hasilnya.
Jadi mungkin setiap orang itu cara memasak nasi goreng itu berbeda-beda. Bisa jadi kita nggak tahu, bisa jadi dia nasinya duluan, baru bumbunya. Mungkin itu lanjut saja, ya kan? Itulah dia, memikirkan bagian hal-hal yang penting-penting saja. Yang tidak penting itu tidak usah dikerjakan. Oke, baru lanjut yang terakhir. Ada 4 tadi. Ini yang terakhir adalah algoritma. Apa itu algoritma? Ikuti gerakannya. Kembali ke kelompok ya. Nanti kalian wajib presentasi dari hasil kerja kelompok ya. Ada lagi. Oke, Bapak beri waktu berapa? Berapa menit? Setengah jam ya, 30 menit. Dan harus selesai tiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tua, Ya. sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul berpikir komputasional. Saya Boga Faktiandika sebagai moderator. Saya Pratama menjadi koordinator. Saya Angga Ditya sebagai penyanyi juang. Saya Clara Julian Semarang sebagai Selanjutnya akan dibacakan oleh Putra. Satu orang pertama dalam berpikir komputasional adalah contohnya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Yang kedua, abstraksi dalam berpikir komputasional berarti hanya berfokus pada informasi penting saja dengan mengabaikan data yang tidak relevan atau yang tidak pentingnya. Pertanyaan nomor 3, berikan 1-2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dipecahkan dengan metode berpikir komputasional. Contoh yang kami berikan yaitu merencanakan perjalanan liburan yang melibatkan pemecahan masalah besar menjadi tugas yang lebih kecil atau bahkan lebih simpel. Mengidentifikasi pola permasalahannya terlebih dahulu seperti mencari tiket atau destinasi. Kemudian fokus kepada detail atau hal-hal yang paling penting seperti transportasi dan akomodasinya. Kemudian perancangan dengan membuat jadwal atau list kegiatan yang akan dilakukan pada destinasi yang dituju. Sekian presentasi dari kami. Dan saya Oke, mereka mengambil contoh adalah destinasi wisata. Wisata. Oke, silakan ada yang bertanya.
Tidak ada? Oke, ya, silakan dari sana. Ya, perkenalkan nama saya Risana Margareta Raja Kuku. Saya salah satu anggota dari kelompok 3. Izinkan saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Nah, di pertanyaan nomor 3 tadi dikatakan, berikan satu buah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dipecahkan dengan metode berpikir komputasional. Benar? Tadi teman-teman kelompok 2 sudah memberitahu bahwa cara berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, dan keempat algoritma. Tadi teman-teman membuat contohnya destinasi wisata. Ya, benar. Jadi yang jadi pertanyaan saya, algoritmanya itu di bagian yang mananya? Oke, terima kasih. Baik untuk semuanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertanyaannya itu algoritmanya itu di bagian yang mana dari salah satu contoh yang telah kami sebutkan. Di dalam contoh yang telah kami sebutkan, saya ada membaca yang kemudian fokus kepada detail atau hal-hal yang paling penting seperti transportasi dan akomodasinya. Kemudian perancangan dengan membuat jadwal atau list kegiatan yang akan dilakukan. Nah, jadi untuk kelompok 3, di sini kami algoritmanya yang kami gunakan yaitu membuat list kegiatan yang akan dilakukan atau membuat jadwal. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah yakin dengan jawaban kami? Terima kasih karena menurut saya ini sudah sangat tepat. Terima kasih kelompok 3. Ya, beri tepuk tangannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Ya, silakan yang mau ke depan silakan. Oke, silakan Elsa ke depan. Ya, nggak apa-apa. Coba. Ini. Nggak apa-apa. Jalankan dulu. Dia kan nyebut, dia kan salah salah. Kenapa? Karena dia amibanya lebih banyak daripada manusianya. Ayo silakan. Yang sudah silakan. Hannibal sebut Hannibal. Apa dulu ini? Hannibal. Dua-dua. Suara lidahnya langsung. Go. Ambil Inggris. Sama aja tuh. Enggak mati. Kalau orang aja. Yeay. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Sebelum mengakhiri, silakan ketua kelas ibu doa. Kita mengakhiri pelajaran ini, berikan doa, berikan doa dan berikan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.